Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami berterima kasih kami boleh sehat dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujian ini pada Tuhan. Ajaiblah
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan kita, untuk Allah yang perkasa, untuk Raja Damai, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes, kita punya Allah yang sungguh luar biasa.
Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak, samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Tiada yang tak mungkin Tuhan. Samudra pun bersorak, samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Mari kita menyembah Tuhan, menyembah Allah yang luar biasa. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Dan saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, saya boleh menikmati hadirat Tuhan. Rasanya nggak mau berhenti tadi menyembah Tuhan ya. Rasanya pengen terus gitu. Nah, saat ini kita masih terus belajar. Dalam bagian ini kita akan belajar judul firman Tuhan, Tuhan tidak lalai. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai. Surat Petrus yang pertama dan yang kedua itu adalah nasihat yang diberikan untuk orang percaya dalam menghadapi keadaan di akhir zaman. Jadi waktu Petrus menulis surat, ya, dibantu oleh Silas yang menulis, itu memberikan nasihat kepada khususnya saya dan saudara sebetulnya ini. Ya, yang hidup di akhir zaman, menghadapi tantangan akhir zaman. Surat Petrus yang pertama dan kedua ini ya, ada hal yang sangat penting yang kita sebagai orang percaya ini harus mengerti dan memahami kebenaran ini. Ya, khususnya dalam bagian ini kita belajar ya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, sebetulnya konteksnya ini yaitu Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Maksudnya berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi banyak orang yang mengatakan dari dulu diberitakan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Betul saudara? Kan begitu ya, katanya Tuhan mau datang. Lalu orang mengatakan berarti Tuhan ini tidak menepati janjinya. Tuhan lalai terhadap janjinya. Jadi konteksnya itu berkaitan dengan janji Tuhan ya untuk kedatangannya yang kedua kali. Nah, tapi dari ayat itu juga sebetulnya kita mendapatkan kebenaran ini, yaitu apa? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tadi itu mengisyaratkan bahwa Tuhan kalau Dia berjanji maka Dia akan menepati semua janjinya. Walaupun konteksnya itu tentang janji kedatangannya yang kedua kali, tapi dari ayat itu sebetulnya kita bisa mendapatkan satu kebenaran bahwa inilah salah satu sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan, yaitu apa? Tuhan itu kalau berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Kalau manusia berjanji itu belum tentu, saudara. Pendeta berjanji juga belum tentu. Tapi kalau Tuhan berjanji, percayalah, Tuhan itu pasti akan menepati janjinya. Amin, saudara? Nah, itu sebabnya ini menjadi penting buat kita. Kenapa, saudara? Karena inilah yang harus kita lakukan. Khususnya ketika kita hidup di akhir zaman, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus pegang janji Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari segala apapun yang ya, kita harus pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan pernah lalai. Dia pasti akan menepati setiap janjinya kepada saya dan saudara. Janji Tuhan itu bukan janji kosong seperti janji manusia. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, itu dikatakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, ini Petrus mengatakan bahwa dahulu juga sudah ada nabi-nabi palsu, demikian pula
di antara kamu akan ada. Jadi kapan? Ya sekarang ini, di akhir zaman ini, akan ada guru-guru palsu. Kalau palsu itu mirip asli, saudara. Ya, kalau palsu itu artinya dia mirip dengan asli, tapi palsu. Nah, ada guru-guru palsu. Hari ini media sosial ya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, orang bisa dengan mudah mengakses ya. Kalau ada khotbah hamba-hamba Tuhan di mana-mana. Nah, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, hati-hati dengan ini yang namanya guru-guru palsu. Kalau saya mengatakan ya, guru, ini kan ayat ditulisnya guru. Guru itu artinya pengajar. Sebetulnya lebih tepat kalau diterjemahkan pengajar-pengajar palsu. Hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu, saudara. Kenapa? Karena jujur saja, saudara, hari-hari ini kalau kita melihat, tidak semua yang di media sosial itu memperkatakan kebenaran, belum tentu. Sekalipun dalam tanda petik, dia mengaku sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi belum tentu ya yang dia katakan itu adalah sesuai kebenaran. Itu sebabnya Petrus memberikan satu nasihat kepada kita. Yang harus kita pegang itu janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu menjadi patokannya, menjadi standarnya. Kalau ada ya hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya memperkatakan sesuatu, tapi sebetulnya itu adalah ide manusia. Itu adalah karangannya dia. Ya, tapi kalau orang-orang percaya yang tidak mengerti, ya, yang dia tidak tahu kebenaran, dia akan mudah sekali diombang-ambingkan, saudara. Banyak sekali hari-hari ini. Kalau saya melihat di media sosial, hamba Tuhan ini kelihatannya ngomongnya, kelihatannya itu benar. Tapi ini setengah benar. Kalau setengah benar itu artinya salah, saudara. Setengah benar itu salah. Misalnya, Tuhan memberikan pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Benar apa salah, saudara? Saya ulangi, Tuhan memberikan pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Benar? Salahnya di mana, saudara? Betul, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, itu yang betul, saudara. Jadi harus hati-hati. Karena kalau begitu nanti orang berpikir bahwa Tuhan itu memberikan ini pencobaan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada siapapun. Jadi hati-hati, saudara. Ya, ada banyak yang kelihatannya betul tapi sebenarnya keliru. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini kan banyak kita mengakses ya. Lebih-lebih kalau sudah dalam tanda petik ya. Saya bicara belak-belakan saja. Yang sudah mulai agak ngeroh-ngeroh gitu, saudara ya. Udah mulai rasanya Alkitabnya sudah ditinggal. Tapi perkataannya hamba Tuhan inilah yang dikembangkan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Orang tuh akan gampang dibodohin. Ayat selanjutnya kan mengatakan begini, saudara. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, lalu apa? Guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan apa? Cerita-cerita isapan jempol. Bukan kebenaran yang disampaikan, tapi itu karangan-karangan dia sendiri. Seharusnya di sini begitu banyak ya. Begitu banyak kebenaran dalam Alkitab. Yang seharusnya kita pegang. Makanya Petrus mengatakan, kita yang hidup di akhir zaman, hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Dan Tuhan mau supaya apa? Supaya kita tuh pegang janji Tuhan. Jangan gampang dibodohin. Apalagi kalau ada hamba Tuhan yang hanya mencari untung, saudara. Cari untung itu cari duit. Ya, cari duit. Kelihatannya sih memang melayani gitu, saudara, tapi dia memanipulasi. Orang itu dibuat tidak kepada Tuhan tapi kepada dia, gitu, saudara. Nah, itu salahnya di situ, saudara. Orang itu dibuat bergantung kepada dia, bukan pegang janji Tuhannya tapi pegang kepada
apa yang dia katakan. Makanya orang-orang seperti ini gampang dimanipulasi. Orang Kristen yang nggak tahu kebenaran itu gampang sekali, saudara. Tapi hari ini janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ayo pegang janji Tuhan. Ya, jangan pegang janji yang hanya karangan manusia, tetapi peganglah janji Tuhan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu tidak lalai untuk menepati janjinya kepada saya dan saudara. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya kepada saya dan saudara. Contoh ya saudara ya, contoh. Kisah dalam Alkitab, kalau kita berbicara tentang janji Tuhan dan kita memegang janji Tuhan, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kisah tentang Elkana punya 2 istri, satu namanya Penina, satu namanya Hana. Penina anaknya beberapa, dikaruniai anak beberapa, ini madunya Hana. Hana tidak punya anak. Tapi diceritakan Hana itu datang ke bait Allah, dia berdoa. Itu zamannya Imam Eli itu ya, anaknya Hofni dan Pinehas. Dia berdoa. Dia mempercayai janji Tuhan. Dia yakin kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, ya. Tuhan yang kalau dia berfirman nanti dia akan menepati janjinya, begitu saudara. Sampai karena dia saking kepengen punya anaknya, dia berdoa kepada Tuhan seperti dianggap seperti orang gila menurut Imam Eli. Ya, doanya tuh seperti sudah kayak orang gila, saudara. Ya, tapi kemudian dia mengatakan saya tidak gila, ya. Gampangannya gitu, saudara. Tapi saya ini ya menyatakan isi hati saya kepada Allah. Lalu apa? Jawab Eli diurapi Tuhan ini, ya. Lalu dia mengatakan, ya, oh kalau gitu pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini janji Tuhan. Dan Hana itu pegang janji Tuhan. Dia percaya, ini perkataan Imam Eli ini kalau di zaman dulu ini kan perkataannya melalui imam, melalui nabi gitu saudara ya. Dan ini melalui Imam Eli. Ya, Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Tadinya nggak mau makan, ya. Kemudian karena dia dapat janji Tuhan, lalu dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Nah, lalu apa? Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Maksudnya Hana ini ya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya, Hana dan Elkana. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Nah, ini menarik saudara. Kata Tuhan ingat, itu sebetulnya ingat apa? Ingat janjinya, saudara. Tuhan ingat kepadanya. Itu sebabnya saudara, judul firman Tuhan yang saya sampaikan, Tuhan tidak lalai. Karena itulah karakternya. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya, saudara. Dan di sini, melalui Imam Eli, dia berjanji bahwa yang diminta oleh Hana, ya tentunya spesifiknya dia minta anak. Dan itu kemudian Allah mengatakan melalui Imam Eli bahwa kamu akan menerima apa yang kamu minta. Dipegang sama Hana. Dan terbukti Tuhan ingat. Tuhan ingat itu artinya Tuhan tidak lupa, saudara. Tuhan tidak lalai. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan ingat, keturunan dari Elkana dan Hana ini adalah seorang yang begitu luar biasa. Ya, kita tahu Samuel. Itu sebabnya saudara, hari ini kita harus pegang janji Tuhan. Jangan takut saudara, kalau kita pegang janji Tuhan,
Tadi firman Tuhan mengatakan kan bahwa dia ingat janjinya kepada kita. Contoh janji Tuhan yang lain yang tadi saya sampaikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, ini janji Tuhan. Sebab Allah itu setia. Kalau dia mengatakan aku setia, percayalah saudara, dia akan setia kepada saudara. Ya sekalipun kita kadang gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Setia dalam hal apa? Ini saudara, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, ini gak perlu lagi ditanyakan kepada hamba Tuhan mana, gak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, saudara. Nah, Pastor, apakah Tuhan akan menolong saya, Pastor? Apakah Tuhan akan memberikan jalan keluar? Oh, pasti, gak usah tanya sama saya. Firman Tuhan itu mengatakan, janji Tuhan, bahwa ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi hari ini, saudara, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu ya masalahnya adalah itu, menghadapi pencobaan. Tuhan ngerti sekali, saudara. Tuhan tahu sekali. Saudara dan saya akan menghadapi yang namanya pencobaan. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar itu artinya apa, saudara? Solusi. Saudara yang sedang menghadapi pencobaan hari ini, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan solusi kepada saudara. Amin, saudara? Pegang janji Tuhan. Ya. Tapi saya juga senang, saudara, dengan sikap dari siapa? Dari Hana. Ketika dia mendapat janji Tuhan, sikap atau responnya tentang janji Tuhan terhadap janji Tuhan itu luar biasa. Dia itu percaya benar-benar, saudara. Dia tidak goyah gitu loh, saudara. Tidak, Tuhan kira-kira Tuhan akan memberikan saya anak apa enggak ya gitu. Tidak begitu. Tidak. Ya, Hana itu begitu dia dengar janji Tuhan, dia langsung mau makan, ya, dia mukanya tidak muram. Itu artinya apa? Dia sikapnya itu percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupannya, saudara. Dan yang terjadi Tuhan ingat. Saya senang sekali, saudara. Saya ingin kalimat ini itu menjadi kalimat buat saudara semua di sini. Ya, kalimat Tuhan ingat itu akan menjadi kalimat yang berlaku bagi setiap pribadi saudara. Ketika saudara sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan saudara, Tuhan ingat akan janjinya. Ketika saudara sedang mengharapkan sesuatu, dan engkau sedang percaya kepada janji Tuhan, lalu Tuhan ingat kepada saudara. Saya percaya kalau Tuhan itu ingat itu secara pribadi, lepas pribadi. Dia ingat nama kita, dia ingat nama Amejir, Sari, Mikael. Ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan ingat, saudara. Dan Tuhan tidak lalai untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Itu yang Petrus ingin sampaikan. Lebih-lebih kita di akhir zaman, saudara. Lebih-lebih kita yang hidup di zaman akhir. Kita harus benar-benar pegang janji Tuhan. Jangan gampang diombang-ambingkan, saudara. Jangan gampang. Aduh, pekerjaan ini kayaknya susah ya. Cobalah tak cari orang pinter saja. Ya, berarti kalau saudara cari orang pinter berarti Anda orang bodoh gitu, saudara. Kalau ngaku ada orang lain yang disebut orang pinter berarti Anda orang bodoh gitu. Kalau saya nggak mau disebut orang bodoh, saudara. Ya, aduh kok rasanya nggak lancar ya ini ya. Cari orang pinter, tak tanya lah, kenapa ya kok saya begini begitu. Jangan cari orang pinter, saudara. Carilah Tuhan dan pegang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Tundukkan kepala. Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang janjinya adalah ya dan amin. Itu sebabnya
Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami tidak mau memegang janji manusia yang hanya isapan jempol saja Tuhan. Yang hanya karangan manusia. Tetapi kami mau pegang janji-Mu. Seperti apa yang sudah Tuhan katakan melalui kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan. Kami mau yakini Tuhan. Kami mau responi Tuhan. Kalau Engkau berjanji, Tuhan pasti ingat kepada kami ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan supaya pernyataan iman ini yaitu Tuhan ingat itu akan terjadi untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, nama-nama yang bisa disebutkan siapapun yang ada di tempat ini Tuhan. Ketika kami sedang menghadapi tantangan, pergumulan atau apapun, Tuhan ingat akan janji-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan sukacita ya Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri, saudara. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Bawa penyembahanmu kepada Dia. Apakah engkau hari-hari ini memegang janji Tuhan? Apakah engkau tergoda untuk memegang yang lain? Apakah engkau hari-hari ini percaya akan janji Tuhan? Firman Tuhan mengatakan sekali lagi, saya ingin tegaskan kepada saudara. Bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Dalam semua yang apapun yang engkau lakukan hari-hari ini. Sekolahmu, kuliahmu, semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada hidup saya dan saudara. Pegang janjinya saudara. Milikilah sikap seperti Hana. Ketika engkau memegang janji Tuhan, engkau yakini. Hana ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia percaya janji Tuhan. Bahkan seperti orang gila. Karena dia percayai janji Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong kepada janjinya. Tidak pernah. Itu sebabnya Tuhan ingat. Tuhan ingat. Dan saya rindu ini menjadi pernyataan saudara setiap keluarga-keluarga. Rumah tangga. Engkau yang sedang mengalami
masalah dalam pekerjaanmu, bisnismu, atau apapun. Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat, maka Dia akan menyatakan janjinya. Dikenapilah janjinya dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Tuhan sendiri dengan kuasanya. Karena Dia Tuhan yang memiliki alam semesta. Tuhan ini empunya segala sesuatu. Dia sanggup melakukannya. Tidak terbatas kuasanya. Itu sebabnya mari kita katakan sekali lagi, kudus, kudus Engkau. Engkau Allah alam semesta. Engkau yang empunya segala sesuatu, Tuhan. Oh, kudus, kudus Tuhan, Allah semesta. Sungguh untuk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Dan kami perkatakan kebenaran ini akan hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang percaya yang akan memegang janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Tidak pernah takut tahun kering. Karena apapun yang engkau perbuat, diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang layak. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar
dan mulia, ajak semua